Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bertema fungsi aktivasi JST dan proses pembelajaran terawasi dan tidak terawasi. Kelompok kami ini terdiri dari Indra Aditya Pangestu dan Kevin Yonatan Siahaan atau saya sendiri. Saya akan menjelaskan apa itu JST. Jaringan syaraf neuron atau JST adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia, terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung. Komponen utama itu adalah input atau data masuk, bobot atau wake, bias, fungsi aktivasi, dan output atau data yang keluar. Di sini ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematika yang menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Peran pentingnya yang pertama itulah menambahkan non-linearitas. Yang kedua itu membantu jaringan belajar pola kompleks. Yang ketiga, menentukan output dari neuron. Jenis-jenis fungsi aktivasi. Yang pertama itu ada step function yang terdapat dua contoh, seperti pada gambar. Sederhana tapi jarang dipakai. Kira-kira gambaran rumusnya seperti itu, yang dari grafik titik 0 ke positif 1. Dan ada sigmoid, ada dua contoh juga, yaitu dari outputnya 0 sampai 1. Cocok untuk klasifikasi biner, tapi kelemahannya di sini adalah finishing gradient. Yang ketiga itu ada tan. Tan ini outputnya adalah negatif 1. Rumusnya seperti pada gambar. Di sini rumus tan ini lebih baik dari sigmoid atau sebelumnya, masih bisa finishing gradient. Yang ketiga itu ada relu, lebih baik dari sigmoid, masih bisa finishing gradient. Ya, hampir sama seperti tan ya. Riki relu, outputnya ini 0,x. Di sini adalah rumus yang paling cepat dan paling populer yang seperti kita kenal pada saat ini. Kelemahannya adalah dying rel U. Yang terakhir ada softmax, output probabilitas total sama dengan 1. Digunakan untuk klasifikasi multi-kelas. Oke, selanjutnya pembelajaran terawasi atau supervised learning. Metode pembelajaran dengan data berlabel atau data ada input dan output yang benar. Prosesnya terdiri dari input data, berisi oleh model, hitung error atau loss function, update bobot, dan ulangi sampai akurat. Tujuannya adalah memprediksi output dengan benar. Contoh, klasifikasi spam email, prediksi harga rumah, pengenalan wajah, dan lain-lain. Pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning. Metode pembelajaran tanpa label atau hanya input saja. Prosesnya terdiri dari model. Pertama itu model mencari pola sendiri dalam data. Tujuannya menemukan struktur atau pola tersembunyi. Contoh, clustering pelanggan, segmentasi pasar, reduksi dimensi atau PCA. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Indra Aditya Pangestu. Oke semuanya, saya Indra akan melanjutkan presentasi dari Kevin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan terawasi supervised dengan tidak terawasi unsupervised. Jadi di sini dari aspek, kalau terawasi itu adalah berlabel dan tidak terawasi itu tanpa label. Dari data itu dapat diprediksi dari terawasi dan tidak. Terus untuk tidak terawasi itu temukan pola. Di sini ada tujuan, terawasi itu nilai atau kelas, dan untuk tidak terawasi itu klaster atau struktur. Terus untuk terawasi itu contohnya ada regresi dan klasifikasi. Tidak terawasi itu contohnya adalah clustering. Di sini ada peran fungsi aktivasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada tanpa fungsi aktivasi atau model hanya linear. Yang kedua dengan aktivasi, yaitu bisa belajar pola kompleks. Yang ketiga sangat penting dalam deep learning. Jadi kesimpulannya, fungsi aktivasi adalah inti dari jaringan saraf tiruan. Relu dan softmax paling sering digunakan. Supervised dan unsupervised punya peran berbeda. Keduanya penting dalam machine learning modern.
Jadi, jaringan saraf tiruan merupakan salah satu metode dalam kecerdasan buatan yang mampu belajar dari data dan mengenali pola, sehingga dapat digunakan untuk membantu berbagai proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya, paling itu saja yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Terima kasih telah menyimak dari presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.